Susu dan gizi anakku dirampas mertuaku demi cucu emasnya, sementara suamiku hanya diam. Ketika kami diusir karena fitnah, aku bersumpah suatu hari nanti mereka akan merangkak mengemis nyawa pada anak yang dulu mereka telantarkan dan hinakan. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan gerimis turun membasahi jalanan sore itu, seolah mengerti perasaan hatiku yang sedang gundah namun bercampur harap. Aku mendekap erat sebuah kantong plastik hitam di balik jaket tipisku, agar tidak terkena air. Di dalam plastik itu, ada harta karun yang sangat berharga bagi seorang ibu sepertiku. Satu kaleng susu formula khusus seharga Rp200.000. Bagi orang lain, mungkin itu hanya uang kecil. Tapi bagiku, Rania, uang itu adalah hasil menahan lapar selama seminggu. Aku sengaja tidak makan siang di tempat kerja serabutan, hanya minum air putih keran masjid, demi mengumpulkan rupiah demi rupiah. Semua ini demi Bumi, putra semata wayangku yang baru berusia 3 tahun. Minggu lalu, dokter di puskesmas memarahiku habis-habisan. Bu Rania, berat badan Bumi ini jauh di bawah garis merah. Dia terindikasi stunting. Tulangnya rapuh, dia lemas sekali. Kalau tidak segera diperbaiki gizinya, tumbuh kembangnya akan terganggu permanen. Otaknya bisa tidak berkembang maksimal, kata dokter itu dengan nada tinggi. Kata-kata itu menghantuiku setiap malam. Aku merasa gagal menjadi ibu. Bagaimana aku bisa tenang melihat anakku kurus kering dengan mata cekung, sementara aku tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan ekonomi? Suamiku, Baskara, gajinya pas-pasan dan hampir seluruhnya diserahkan kepada ibunya, mertuaku, dengan alasan berbakti. Kami tinggal menumpang di rumah mertua, jadi Baskara merasa wajib menyerahkan uangnya sebagai ganti uang sewa dan makan. Padahal, jatah makan untukku dan Bumi sangatlah sedikit. Assalamualaikum, ucapku pelan saat membuka pintu rumah mertua yang besar namun terasa sesak bagiku. Waalaikumsalam, jawab Kak Ratna, kakak iparku, tanpa menoleh dari televisi. Dia sedang asyik menonton sinetron sambil mengunyah keripik. Di sebelahnya, duduk Rino, anaknya yang berusia 5 tahun. Rino bertubuh sangat gemuk, pipinya tembem, kontras sekali dengan Bumiku yang seperti tulang berbalut kulit. Aku segera masuk ke kamar sempit di belakang dapur yang menjadi tempat tinggalku, Baskara, dan Bumi. Bumi sedang tertidur pulas di atas kasur tipis. Napasnya terdengar berat. Aku mengelus pipinya yang tirus. Bangun nanti ya, nak. Ibu belikan susu enak buat Bumi. Biar Bumi cepat gemuk. Biar Bumi bisa lari-lari sama Mas Rino, bisikku sambil meneteskan air mata. Aku bergegas ke dapur untuk menyeduh susu itu. Dengan hati berdebar bahagia, aku membuka kantong plastik hitam itu, mengeluarkan kaleng susu yang masih segel. Aku mengambil gelas, air panas, dan sendok. Aku ingin Bumi meminumnya hangat-hangat begitu dia bangun nanti. Namun, saat aku hendak membuka segel aluminium di mulut kaleng, ibu mertuaku, Bu Lastri, masuk ke dapur. Matanya langsung tertuju pada kaleng susu di tanganku. Wah, beli apa kamu, Rania? Tanyanya dengan nada menyelidik. Beli susu buat Bumi, Bu. Kata dokter, Bumi kurang gizi, jawabku jujur, mencoba tersenyum sopan. Bu Lastri mendekat, mengambil kaleng itu dari tanganku, dan membolak-baliknya. Mahal ini harganya? Duit dari mana kamu? Jangan-jangan nyuri duit Baskara ya? Astagfirullah. Enggak Bu. Ini uang hasil saya bantu-bantu cuci gosok di rumah Bu RT. Sanggahku cepat. Tolong kembalikan, Bu. Saya mau seduh buat Bumi. Halah, gaya banget anak penyakitan dikasih susu mahal, cibir Bu Lastri. Tapi dia meletakkan kembali kaleng itu di meja. Aku menghela napas lega. Aku segera membuka segelnya, menyeduh 3 sendok takar penuh ke dalam gelas. Aromanya sangat harum, aroma vanila yang lezat. Aku membayangkan wajah Bumi yang pasti lahap meminumnya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Rino dari ruang tengah. Nenek, mau susu. Baunya enak. Rino mau. Rupanya Rino mencium aroma susu itu. Bu Lastri langsung sigap. Dia merebut gelas susu yang baru saja kuseduh dari tanganku. Bu, itu buat Bumi.
Seruku kaget, refleks mencoba menahan gelas itu. Heh, pelit amat kamu sama keponakan, bentak Bu Lastri, menepis tanganku hingga sedikit air panas terciprat ke kulitku. Dengar itu Rino nangis. Dia pengen. Kasihan cucu kesayanganku kalau ngiler. Tapi Bu, Rino kan sudah gemuk. Dia baru saja makan keripik. Bumi belum makan apa-apa, Bu. Dan susu ini obat buat Bumi. Aku memohon, suaraku mulai bergetar. Alah, Bumi kan lagi tidur. Nanti saja bikin lagi. Lagian Rino itu laki-laki, butuh banyak tenaga. Bumi mah lemes terus, percuma dikasih susu mahal, paling juga jadi kotoran doang. Tanpa mempedulikan protesku, Bu Lastri membawa gelas susu itu ke ruang tengah. Aku mengejarnya. Di sana, kulihat Kak Ratna malah tersenyum senang. Nah, ini susunya. Minum, sayang, kata Bu Lastri menyodorkan gelas itu pada Rino. Rino langsung menyambar gelas itu dan meminumnya dengan rakus. Jakunnya naik turun. Dalam sekejap, susu yang kuseduh dengan penuh cinta dan tetesan keringat itu tandas tak bersisa. Rino bersendawa keras. Enak, Nek. Rino mau lagi. Hatiku hancur. Rasanya seperti diiris sembilu. Aku menatap gelas kosong di tangan Rino dengan pandangan nanar. Bu, itu jatah Bumi. Lirihku. Apa sih ribut-ribut? Cuma susu segelas doang dipermasalahkan. Kak Ratna menyahut ketus. Kamu tuh numpang di sini, Rania. Sadar diri. Listrik, air, semua ibu yang bayar. Masa Rino minta susu dikit aja kamu hitung-hitungan? Dasar pelit. Bukan masalah pelit, Kak. Itu susu khusus. Harganya mahal. Aku kerja keras buat beli itu. Teriakku, tak kuasa menahan emosi. Berani kamu bentak anak saya di rumah saya? Bu Lastri melotot, telunjuknya menuding wajahku. Kalau kamu gak ikhlas, sana angkat kaki. Lagian susu itu juga pasti belinya pakai uang anakku. Baskara, jadi hak aku dong mau kasih ke siapa? Demi Allah, itu uang saya sendiri, Bu. Perdebatan kami terhenti saat pintu depan terbuka. Baskara pulang kerja. Wajahnya tampak lelah, seragam pabriknya lusuh. Ada apa ini? Baru pulang kok sudah disuguhi ribut-ribut? Tanya Baskara sambil melepas sepatu. Aku langsung menghampiri suamiku, berharap dia menjadi pembelaku. Aku memegang lengannya. Mas, tolong bilangin ibu. Tadi aku beli susu buat Bumi karena dokter bilang Bumi kurang gizi. Tapi ibu malah kasih susu itu ke Rino. Padahal Rino sudah sehat. Mas, Bumi butuh susu itu. Baskara menatapku, lalu menatap ibunya yang memasang wajah memelas seolah didzalimi. Baskara, lihat istrimu itu, adu Bu Lastri dengan suara dibuat-buat sedih. Masa Rino minta cicip susu sedikit saja diamuk? Ibu dikatain maling, Ratna dikatain serakah. Padahal kita kan keluarga. Rino kan keponakan dia juga. Baskara menghela napas panjang, lalu menepis tanganku pelan. Rania, sudahlah, kata Baskara dengan nada datar yang menyakitkan. Cuma susu segelas. Jangan bikin pusing. Aku capek kerja seharian. Tapi Mas, itu susu mahal. Bumi stunting, Mas. Air mataku mulai menetes. Kamu kan gak pernah kasih uang lebih buat beli susu. Aku usaha sendiri, tapi malah diambil. Ya sudah, nanti bikin lagi kan bisa. Kalengnya masih ada kan? Sentak Baskara. Masalahnya bukan itu, Mas. Sikap ibu yang selalu mengutamakan Rino dan menelantarkan Bumi itu yang bikin aku sakit hati. Jaga mulutmu. Baskara membentakku di depan ibu dan kakaknya. Ibu itu orang tua kita. Jangan durhaka. Rino juga keponakanmu. Wajar kalau ibu sayang sama cucunya. Kamu yang harusnya ngalah. Bumi kan bisa minum air tajin atau teh manis. Nggak usah manja harus susu mahal segala. Kakiku lemas mendengar ucapan suamiku sendiri. Dia lebih membela keponakannya yang rakus daripada anak kandungnya yang sakit. Kak Ratna dan Bu Lastri tersenyum penuh kemenangan di belakang punggung Baskara. Dengar tuh kata suamimu, cibir Kak Ratna. Jangan lebay. Aku mundur perlahan, menyeka air mata dengan kasar.
Percuma bicara dengan orang-orang yang hatinya sudah tertutup batu. Aku berbalik menuju kamar. Saat aku masuk kamar, Bumi terbangun. Mata bulatnya menatapku, tangannya yang kurus menggapai-gapai. Bu Mimi lapar. Tangisku pecah tapi kutahan agar tidak bersuara. Aku memeluk tubuh ringkih itu. Maafin ibu ya, nak. Susunya tumpah tadi. Nanti ibu cari uang lagi ya. Sekarang Bumi minum air gula dulu ya. Aku pergi ke dapur dengan mengendap-endap, menghindari tatapan sinis mertuaku yang sedang menimang Rino. Kulihat kaleng susu itu sudah berpindah tempat ke atas lemari tinggi yang tidak bisa kujangkau, seolah-olah disita. Mau ngapain lagi? Jangan sentuh kaleng itu. Buat stok Rino besok pagi. Rino suka rasanya, kata Bu Lastri dingin tanpa menoleh. Itu punya anakku, Bu, protesku tertahan. Di rumah ini, semua punya bersama. Kalau nggak suka, sana beli rumah sendiri. Aku hanya bisa mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak tangan. Aku mengambil sedikit gula pasir, menyeduhnya dengan air hangat, dan membawanya ke kamar. Kuminumkan air gula itu pada Bumi yang meminumnya dengan lahap seolah itu air surga. Malam itu, sambil menepuk-nepuk pantat Bumi agar kembali tidur, aku menatap punggung Baskara yang tidur memunggungiku. Tidak ada kata maaf, tidak ada pelukan penenang. Dia tidur nyenyak setelah membiarkan anaknya kelaparan dan istrinya dihina. Di dalam hati, benih kebencian mulai tumbuh subur. Bukan hanya pada mertua dan iparku, tapi juga pada laki-laki yang kusebut suami ini. Kaleng susu yang kosong itu bukan sekadar wadah tanpa isi, melainkan simbol betapa kosongnya hati nurani mereka terhadap darah daging mereka sendiri. 3 hari berlalu sejak kejadian susu itu. Suasana di rumah semakin dingin. Aku memilih banyak diam, bekerja lebih keras di luar, dan pulang hanya untuk mengurus Bumi. Susu kaleng itu benar-benar dikuasai oleh Bu Lastri dan diberikan pada Rino setiap pagi dan sore, sementara aku hanya bisa melihat dari celah pintu kamar dengan hati teriris. Bumi masih lemas, sering merengek, dan berat badannya tak kunjung naik. Hari ini, aku mendapat rezeki tak terduga. Bu RT memberiku upah lebih, karena aku membantu membersihkan gudangnya yang berantakan. Ini Rania, buat beli lauk yang bergizi buat Bumi. Saya lihat dia kurus sekali. Kasihan, kata Bu RT sambil menyelipkan uang 50.000 ke tanganku. Aku bersyukur luar biasa. Sepulang kerja, aku mampir ke tukang sayur. Aku membeli 1/4 kilogram daging sapi segar, barang mewah yang jarang sekali bisa kami makan. Sisanya kubelikan wortel, kentang, dan bumbu sup. Aku ingin membuat sop daging yang empuk dan gurih. Protein hewani sangat penting untuk memperbaiki gizi Bumi. Sesampainya di rumah sepi. Bu Lastri dan Kak Ratna sepertinya sedang pergi arisan, dan Rino mungkin ikut. Baskara tentu saja masih bekerja. Ini kesempatan bagus. Aku bisa memasak dengan tenang tanpa gangguan komentar pedas mereka. Aku memotong daging itu kecil-kecil agar mudah dikunyah Bumi, lalu merebusnya perlahan dengan api kecil agar kaldunya keluar sempurna. Harum aroma daging rebus dan rempah-rempah mulai memenuhi dapur, bahkan menyebar ke seluruh ruangan rumah. Perutku sendiri berbunyi keroncongan, tapi aku menahannya. Daging ini prioritas untuk Bumi. Aku hanya akan makan kuahnya dengan nasi sisa kemarin. Sabar ya nak, sebentar lagi matang, ucapku pada Bumi yang duduk di kursi makan bayi yang sudah reot, menatap panci dengan mata berbinar. Dia sepertinya tahu akan makan enak hari ini. Saat sop itu hampir matang, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Pintu terbuka, dan suara riuh Bu Lastri, Kak Ratna, dan Rino terdengar. Wih, bau apa ini? Sedap banget. Seru Kak Ratna begitu masuk. Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk langsung menyergap. Aku berdiri di depan kompor, seolah ingin melindungi panci itu dengan tubuhku. Bu Lastri muncul di pintu dapur. Hidungnya kembang kempis mencium aroma masakan. Wah, masak daging kamu, Rania? Tumben banyak duit. Iya Bu, dapat rezeki sedikit. Mau bikin sop buat Bumi? Jawabku defensif. Rino lapar. Nek, mau makan daging. Rengek Rino yang langsung menerobos masuk dapur. Anak itu menarik-narik baju neneknya. Iya sayang, tenang ya. Nanti nenek ambilin, kata Bu Lastri menenangkan cucu emasnya, lalu menatapku.
Rania, ambilkan mangkok buat Rino. Kasihan dia baru pulang, capek. Aku menelan ludah, mencoba tegas. Maaf Bu, dagingnya cuma sedikit. Cuma 1/4 kilo. Ini khusus buat Bumi. Bumi belum makan protein dari kemarin. Kalau mau kuahnya silakan, tapi dagingnya tolong jangan diambil. Wajah Bu Lastri langsung berubah masam. Pelitnya mendarah dagingnya kamu. Cuma minta buat Rino makan doang. Rino kan badannya gede, butuh makan banyak. Tapi Bu, Rino kan sudah sering makan enak. Tadi juga pasti jajan di tempat arisan. Bumi butuh ini buat obat, Bu. Aku bersikeras. Tiba-tiba, dari ruang tengah terdengar suara gelas pecah. Prang! Ya ampun! Kucing sialan! Teriak Kak Ratna. Aku kaget dan refleks berlari ke ruang tengah untuk melihat apa yang terjadi, takut pecahan kaca melukai kaki siapapun. Ternyata kucing liar menyenggol vas bunga di meja. Saat aku sibuk memunguti pecahan vas itu agar tidak terinjak, aku mendengar suara denting sendok beradu dengan panci dari arah dapur. Suaranya cepat dan berisik. Perasaanku tidak enak. Aku segera berlari kembali ke dapur. Pemandangan di depanku membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rino sedang duduk di meja makan, di hadapannya ada mangkok besar penuh dengan potongan daging. Dia menyendok daging-daging itu dengan lahap, mulutnya penuh, kuah berceceran di dagunya. Sementara Bu Lastri sedang menuangkan sisa kuah terakhir ke mangkok itu. Aku melihat ke dalam panci di atas kompor. Kosong. Hanya tersisa ampas bumbu dan wortel yang hancur. Dagingnya habis tak bersisa. Satu potong pun tidak disisakan untuk anakku. Tubuhku gemetar hebat. Lututku lemas. Usahaku, uangku, harapanku untuk melihat Bumi makan lahap hari ini, lenyap dalam sekejap karena keserakahan mereka. Ibu. Suaraku tercekat di tenggorokan, parau dan penuh luka. Kenapa? Kenapa dihabiskan? Bumi belum makan? Bu Lastri menoleh dengan santai, seolah tak ada yang salah. Habisnya Rino lahap banget makannya. Nanggung kalau disisain dikit. Lagian kamu masaknya sedikit banget sih. Lain kali kalau masak tuh yang banyak biar kebagian semua. Itu uang saya sendiri, Bu. Itu jatah anak saya, jeritku histeris. Aku tidak peduli lagi soal sopan santun. Rasa sakit ini sudah melampaui batas. Bumi yang duduk di kursi bayinya mulai menangis kencang. Dia melihat Rino makan enak, sementara mangkok di depannya kosong. Tangisan Bumi menyayat hati, tangisan lapar dan kecewa. Aduh, berisik banget sih. Kak Ratna masuk dapur sambil menutup telinga. Anakmu itu cengeng banget. Rania, ganggu orang makan aja. Kalian yang jahat. Kalian yang rampok jatah makan anakku. Aku maju mendekati meja makan, ingin merebut mangkok dari Rino, tapi Bu Lastri menghalangiku dengan badannya yang besar. Jangan kasar sama anak kecil. Rino lagi makan, pamali diganggu. Bentak Bu Lastri mendorong bahuku kasar. Aku terhuyung ke belakang, menabrak lemari piring. Air mataku tumpah deras seperti bendungan jebol. Aku menatap mereka satu persatu. Rino yang terus mengunyah tanpa peduli sepupunya menangis, Bu Lastri yang angkuh, dan Kak Ratna yang tersenyum sinis. Kalian manusia atau bukan? Tanyaku lirih di sela isak tangis. Di mana hati nurani kalian? Lihat Bumi. Lihat dia kurus kering begitu. Kalian tega makan daging di depan dia yang kelaparan? Salah sendiri miskin, celetuk Kak Ratna tajam. Kalau mau anakmu makan enak, suruh suamimu cari duit yang benar. Atau kamu kerja yang benar, jangan cuma jadi babu cuci gosok. Jangan nyalahin kita kalau anakmu kurang gizi. Itu salah genetik kamu yang jelek. Kata-kata, salah genetik, itu menghantamku telak. Bumi kurang gizi karena jatah makannya selalu kalian ambil, teriakku. Saat itulah, Baskara pulang. Lagi-lagi dia datang di saat keributan memuncak. Astaga, ribut lagi, ribut lagi. Rumah ini kayak neraka, gak pernah ada tenang-tenangnya. Teriak Baskara sambil membanting tas kerjanya ke sofa ruang tengah. Dia berjalan ke dapur dengan wajah merah padam karena marah. Mas, lihat ibumu. Lihat kelakuan mereka, aku menunjuk panci kosong itu. Aku masak daging buat Bumi, Mas. Pakai uangku sendiri. Tapi dihabiskan sama Rino.
Bumi nggak kebagian sama sekali, Mas. Anakmu kelaparan. Baskara menatap panci kosong, lalu menatap Rino yang masih asyik makan, lalu menatap ibunya. Bu? Baskara bertanya, tapi nadanya lemah. Baskara, istri kamu ini perhitungan banget. Sela Bu Lastri cepat sebelum Baskara sempat berpikir. Masak cuma seuprit, Rino nyicip dikit diamuk. Katanya Rino nyolong. Padahal ibu yang ambilin. Rino kan lagi masa pertumbuhan, wajar makannya banyak. Istrimu aja yang lebay, bikin drama biar kamu benci sama ibu. Enggak Mas. Semuanya diambil. Semuanya? Aku membela diri. Diam, bentak Baskara padaku. Suaranya menggelegar membuat Bumi semakin histeris ketakutan. Baskara memijat pelipisnya. Rania, aku capek. Masalah makanan aja diributin sampai kayak mau kiamat. Kalau habis ya sudah, masak lagi yang lain. Goreng telur kek, atau apa. Nggak usah ribut sama ibu. Malu didengar tetangga. Telur dari mana Mas? Uangku habis buat beli daging itu. Yaitu urusanmu ngatur uang belanja. Jangan bisanya cuma nuntut dan nyalahin orang tua. Baskara menatapku tajam, mata yang dulu penuh cinta kini penuh kebencian. Lagian bener kata Kak Ratna, kamu kalau masak sedikit banget. Kalau tahu di rumah banyak orang, ya masak yang banyak biar cukup buat semua. Aku ternganga. Logika macam apa ini? Bagaimana aku bisa masak banyak kalau uang yang dia berikan hanya cukup untuk beli beras dan tempe? Dan ketika aku punya uang sendiri untuk beli daging sedikit, aku juga yang disalahkan karena tidak membagi rata? Aku menatap Baskara dengan pandangan asing. Laki-laki ini bukan lagi pelindungku. Dia adalah bagian dari penyiksaanku. Baik, kataku pelan, menghapus air mataku. Kali ini aku tidak berteriak. Hatiku sudah beku. Kalian nikmati daging itu. Semoga daging itu menjadi darah daging yang berkah buat Rino. Dan semoga kalian ingat tangisan anakku hari ini. Aku mengangkat Bumi dari kursi bayinya, menggendongnya erat. Bumi masih sesenggukan, air liurnya membasahi bajuku. Kita pergi ke kamar ya, Nak. Biar ibu carikan makanan lain. Bisikku. Aku meninggalkan dapur itu dengan langkah gontai. Di belakangku, aku masih mendengar suara Rino berkata, Nek, mau nambah nasi. Dan suara tawa Bu Lastri yang menyahut, iya cucu ganteng nenek, makan yang banyak biar makin sehat. Malam itu, aku hanya bisa memberi Bumi nasi putih hangat yang kutaburi sedikit garam dan kucampur air panas, agar menjadi bubur kasar. Tidak ada daging, tidak ada sayur. Bumi memakannya karena dia terlalu lapar. Tapi setiap suapan yang masuk ke mulutnya terasa seperti duri di tenggorokanku. Aku menatap wajah Bumi yang tertidur lelap setelah kenyang nasi garam. Aku berjanji dalam hati, ini adalah kali terakhir air mataku tumpah karena makanan. Aku harus kuat. Aku harus mencari jalan keluar. Aku tidak bisa membiarkan anakku mati perlahan di rumah neraka ini. Tapi aku tidak tahu bahwa ujian yang lebih berat baru saja akan dimulai. Fitnah keji sedang dirangkai oleh mereka untuk menendangku keluar dari rumah ini selamanya. Malam semakin larut. Rumah besar mertuaku sudah sunyi, menyisakan suara jangkrik di luar dan dengkuran halus dari kamar Bu Lastri dan Kak Ratna. Tapi di kamar sempitku, aku masih terjaga. Mataku menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas, pikiranku berkecamuk. Kejadian tadi sore, saat daging jatah Bumi dirampas tanpa sisa, masih membekas perih di dada. Baskara tidur memunggungiku, napasnya teratur. Dia tidur nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa, seolah tangisan anaknya tadi sore hanyalah angin lalu. Aku mengelus kepala Bumi yang tidur di sampingku. Badannya hangat, mungkin efek kenyang nasi garam tadi. Ya Allah, berilah aku kekuatan, bisikku lirih. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Bu Lastri tidak menegurku saat aku menyapu halaman, dan Kak Ratna menatapku dengan sorot mata yang aneh, campuran antara jijik dan licik. Aku berusaha mengabaikannya. Fokusku hanya satu, bekerja, dapat uang, beli makanan bergizi untuk Bumi. Siang itu, aku pulang lebih awal dari tempat cuci gosok, karena Bu RT sedang pergi keluar kota. Aku berniat istirahat sebentar sebelum mencari pekerjaan tambahan sore nanti. Tapi begitu aku membuka pintu depan,
Aku disambut oleh pemandangan yang membuat jantungku copot. Ruang tengah berantakan. Baju-baju dari lemari di kamar Bu Lastri berserakan di lantai. Laci meja rias terbuka lebar, isinya tumpah ruah. Bu Lastri sedang duduk di sofa sambil menangis histeris, dikelilingi oleh Kak Ratna dan beberapa tetangga yang kepo mengintip dari pintu. "Ya ampun, Bu, kenapa bisa hilang?" seru salah satu tetangga. "Nggak tahu, Bu. Padahal uang arisan itu baru saya taruh di laci tadi pagi. 5 juta rupiah. Itu buat bayar hutang rentenir besok," ratap Bu Lastri sambil memukul-mukul dadanya. Kak Ratna yang melihatku datang langsung berdiri dan menunjuk wajahku. "Nah, ini dia malingnya pulang." Semua mata tertuju padaku. Aku terpaku di ambang pintu, bingung setengah mati. "Maksud Kak Ratna apa? Siapa yang maling?" tanyaku gemetar. "Alah, jangan pura-pura bego." Kak Ratna maju melabrakku, mendorong bahuku kasar hingga aku terhuyung. "Siapa lagi di rumah ini yang miskin dan butuh duit selain kamu? Pasti kamu kan yang ambil uang ibu?" "Demi Allah, Kak, aku baru pulang kerja. Aku nggak tahu apa-apa," sanggahku panik. "Bohong. Tadi pagi kamu lihat kan ibu masukin amplop coklat ke laci? Terus kamu sok-sokan nyapu dekat kamar ibu. Pasti pas ibu lengah kamu sikat," tuduh Bu Lastri sambil berdiri, air matanya mendadak kering berganti kemarahan. "Enggak, Bu. Sumpah demi bumi, aku nggak ambil." "Geledah kamarnya," teriak salah satu tetangga yang memang akrab dengan Bu Lastri, seolah menjadi hakim jalanan. Tanpa persetujuanku, Kak Ratna dan 2 tetangga itu menerobos masuk ke kamar sempitku. Mereka mengacak-acak lemari plastikku, melempar baju-baju bumi yang lusuh ke lantai. Kasur tipis kami dibalik, bantal disobek. "Nih, apa ini?" teriak Kak Ratna penuh kemenangan. Dia keluar dari kamar sambil mengangkat sebuah amplop coklat tebal. Darahku berdesir hebat. Itu amplop coklat yang sama persis dengan yang disebutkan Bu Lastri. Itu bukan punyaku." Cicitku, lututku lemas. Kak Ratna membuka amplop itu di depan semua orang. Isinya segepok uang pecahan 100.000 dan 50.000. "Tuh kan, maling," teriak maling. "Ngakunya kerja keras, padahal nyolong uang mertua. Dasar menantu nggak tahu diuntung." Astagfirullah. Itu fitnah. "Siapa yang taruh itu di kamarku?" Aku menjerit histeris. Aku tahu persis aku tidak pernah menyentuh uang itu. Seseorang pasti menaruhnya di sana untuk menjebakku. Aku menatap Kak Ratna. Ada senyum tipis di bibirnya yang dia sembunyikan dengan cepat. Tiba-tiba aku teringat. Kemarin sore aku melihat Kak Ratna pulang membawa belanjaan tas branded KW dan sepatu baru, padahal suaminya baru saja di PHK. Dari mana uangnya? Kak Ratna yang naruh di situ kan? "Kakak yang ambil uang ibu buat belanjakan?" tuduhku balik, putus asa. "Heh, sembarangan nuduh. Gue punya duit sendiri." Elak Kak Ratna gelagapan, tapi matanya tidak berani menatapku. "Ibu, lihat tuh Rania. Udah maling, nuduh anak sendiri lagi." Bu Lastri murka. Dia berjalan mendekatiku dan plak, tamparan keras mendarat di pipiku. Panas dan perih. Telingaku berdengung. Dasar perempuan ular. Sudah dikasih tumpangan, dikasih makan, malah gigit tangan yang ngasih makan. "Pergi kamu dari sini. Aku nggak sudi punya menantu pencuri." Saat itulah Baskara pulang. Motornya berhenti mendadak melihat keramaian di rumah. "Ada apa ini? Rania? Ibu? Istrimu maling, Bas? Dia nyuri uang arisan ibu 5 juta. Ditemuin di bawah kasurnya," lapor Kak Ratna berapi-api. Baskara menatapku dengan tatapan tak percaya. "Rania? Benar itu?" Aku menggeleng kuat, air mata membanjiri wajahku. Aku bersimpuh di kaki Baskara, memeluk kakinya. "Mas, tolong percaya aku. Aku nggak ambil, Mas. Sumpah. Itu fitnah. Ada yang ngejebak aku." Baskara menatap ibunya yang menangis, lagi, lalu menatap Kak Ratna yang tampak meyakinkan, lalu menatap para tetangga yang memandangku jijik. Tekanan sosial itu menghancurkan logika Baskara. Dia menepis tanganku, membuatku terguling ke lantai. "Aku kecewa sama kamu, Ran," ucap Baskara dingin.
Aku tahu kita susah, tapi jangan nyuri. Itu uang ibu. Mas, aku nggak nyuri. Cek sidik jari kalau perlu. Atau tanya Kak Ratna dari mana tas barunya. Teriakku frustasi. Cukup, bentak Baskara. Jangan bawa-bawa Kak Ratna. Buktinya ada di kamarmu. Fakta nggak bisa bohong. Dia menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang menjadi vonis kematian bagiku. Pergi. Bawa Bumi. Pergi dari rumah ini. Aku malu punya istri maling. Duniaku runtuh. Suamiku, ayah dari anakku, mengusirku demi membela keluarganya yang jelas-jelas menjebakku. Langit di luar sudah gelap, guntur mulai menggelegar. Hujan deras turun seolah menumpahkan kesedihan alam semesta. Aku berdiri tertatih-tatih. Aku menghapus air mataku kasar. Tidak ada gunanya memohon pada manusia-manusia berhati iblis ini. Baik, kataku dengan suara bergetar namun tajam. Aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, Mas. Hari ini kamu membuang istri dan anakmu yang tidak bersalah demi ibumu dan kakakmu yang licik. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Kamu akan mencari kami, tapi saat itu pintu maafku sudah tertutup rapat. Aku masuk ke kamar yang sudah berantakan, mengambil tas pakaian lusuh, memasukkan beberapa helai baju Bumi dan bajuku seadanya. Aku menggendong Bumi yang terbangun dan menangis ketakutan karena suara bentakan tadi. Aku berjalan keluar rumah, menembus hujan deras. Baskara hanya dia mematung di teras, tidak mencegahku, tidak menatapku. Bu Lastri dan Kak Ratna tersenyum puas di balik punggungnya. Pintu rumah itu ditutup keras di belakangku. Blam, aku sendirian. Di tengah hujan badai. Menggendong anak balita yang sakit, tanpa uang, tanpa tujuan. Hujan malam itu terasa seperti jarum-jarum es yang menusuk kulitku. Bumi menggigil hebat dalam dekapanku, wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Jaket tipisku basah kuyup, tidak mampu melindungi tubuh kecilnya dari dingin yang menggigit. Aku berjalan tanpa arah menyusuri jalanan kampung yang becek. Air mataku sudah menyatu dengan air hujan, tak lagi bisa dibedakan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban ribuan ton yang menggelayuti kakiku. Kemana aku harus pergi? Orang tuaku sudah meninggal, dan aku tidak punya saudara dekat. Teman-teman, aku malu meminta tolong di tengah malam begini dengan tuduhan pencuri yang pasti sudah menyebar. Bu, dingin. Rintih Bumi lemah. Sabar ya, nak. Kita cari tempat berteduh dulu. Bisikku, suaraku parau. Akhirnya, aku menemukan sebuah pos ronda kosong di pinggir jalan raya. Aku duduk di pojoknya, memeluk Bumi seerat mungkin untuk menyalurkan sisa kehangatan tubuhku. Aku memeriksa dahinya. Panas. Sangat panas. Bumi demam tinggi. Kepanikan melandaku. Aku merogoh saku celanaku. Hanya ada uang Rp20.000 sisa belanja tadi. Cukup untuk beli obat penurun panas dan sebungkus nasi kucing. Tapi besok? Bagaimana besok? Malam itu aku tidak tidur sedetik pun. Aku terjaga menjaga Bumi, mengompres dahinya dengan ujung jilbabku yang basah oleh air hujan. Aku menangis dalam diam, memohon pada Tuhan agar tidak mengambil satu-satunya alasan hidupku ini. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, aku berjalan lagi mencari kontrakan termurah yang bisa kutemukan. Setelah bertanya sana-sini, aku menemukan sebuah petak kos sempit di pinggiran sungai yang kumuh. Dindingnya dari triplek, atapnya seng berkarat, dan lantainya semen retak. Harga sewanya sangat murah, bisa dibayar harian. Bu, saya mau sewa sehari dulu ya. Uang saya pas-pasan, kataku pada pemilik kos, seorang nenek tua yang baik hati. Iya Neng, pakai saja dulu. Kasihan anaknya sakit, kata nenek itu iba. Di dalam kamar pengap berukuran 2x3 meter itu, aku meletakkan Bumi di atas tikar pandan usang. Tidak ada kasur, tidak ada bantal. Aku melipat jaketku menjadi bantal untuknya. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang harus kutaklukkan. Aku bekerja apa saja. Pagi-pagi buta aku pergi ke pasar induk, menawarkan jasa angkut barang. Siangnya aku menjadi buruh cuci di perumahan elit. Sorenya aku mengupas bawang merah di gudang pengepul, sampai jari-jariku perih dan panas. Setiap rupiah yang kudapat, langsung kubelikan obat, susu, walau yang murah, dan bubur untuk Bumi.
Aku sendiri sering hanya makan nasi aking atau sisa makanan catering yang dibuang. Tubuhku makin kurus, wajahku kusam dan tua sebelum waktunya. Tapi melihat Bumi perlahan membaik, demamnya turun, dan dia mulai bisa tersenyum lagi, rasa lelah itu hilang. Suatu malam, saat hujan deras kembali turun dan atap seng kami bocor di sana-sini, aku menampung air bocoran itu dengan ember bekas cat. Bumi sedang tidur pulas, memeluk boneka beruang lusuh yang kutemukan di tempat sampah orang kaya dan sudah kucuci bersih. Aku menatap wajah damai anakku. Wajah yang mirip sekali dengan Baskara, tapi memiliki ketegaran yang jauh melampaui ayahnya. Tiba-tiba, rasa sakit hati itu muncul lagi. Bayangan wajah Bu Lastri yang sombong, Kak Ratna yang licik, dan Baskara yang pengecut, menari-nari di kepalaku. Mereka tidur nyenyak di kasur empuk, makan enak dari uang hasil keringatku yang mereka fitnah, sementara aku dan anakku tidur di gubuk bocor ini. Aku mengepalkan tangan, kuku-kukuku menancap di telapak tangan hingga berdarah. Aku mendekatkan wajahku ke telinga Bumi, berbisik pelan namun penuh sumpah yang menggetarkan langit-langit gubuk itu. Bumi, dengar ibu, nak. Ibu janji, ini terakhir kalinya kita hidup susah begini. Ibu akan kerja keras. Ibu akan banting tulang sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ibu akan pastikan kamu tumbuh sehat, pintar, dan sukses. Kamu akan jadi orang hebat, nak. Air mataku menetes di pipi Bumi. Dan untuk mereka, ayahmu, nenekmu, bibimu, ibu bersumpah, suatu hari nanti mereka akan melihat kita dari bawah. Mereka akan menyesal telah membuang berlian demi mempertahankan sampah. Saat hari itu tiba, saat mereka merangkak meminta tolong padamu, ibu pastikan mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun belas kasihan dari kita. Malam itu menjadi titik balik. Rania yang cengeng dan penurut sudah mati di pos ronda malam itu. Yang lahir sekarang adalah Rania sang petarung, ibu yang akan melakukan apa saja demi anaknya. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Aku belajar masak dari internet di warnet saat istirahat kerja. Aku mulai memberanikan diri menerima pesanan catering kecil-kecilan dari tetangga kos. Masakanku enak, murah, dan bersih. Mulut ke mulut, pesanan mulai banyak. Dari gubuk bocor itulah, kerajaan bisnis cateringku mulai dibangun. Dari dendam dan air mata itulah, masa depan Bumi mulai dirajut. Aku tidak tahu butuh berapa lama, tapi aku yakin hari pembalasan itu akan datang. Dan aku akan menunggu dengan sabar di puncak kesuksesan. 15 tahun berlalu. Waktu adalah hakim yang paling adil, dan nasib adalah roda yang terus berputar. Dulu, aku, Rania, hanyalah seorang wanita kumuh yang diusir di tengah hujan badai sambil mendekap anak yang kurang gizi. Dulu, aku harus mengais sisa makanan catering orang lain agar perutku terisi, sementara anakku hanya bisa minum air tajin pengganti susu. Namun hari ini, takdir telah membalikkan telapak tangannya dengan cara yang paling indah. Bu Rania, pesanan 5.000 kotak nasi biryani untuk acara kedutaan besar sudah siap di packing. Ibu mau cek rasa terakhir? Tanya Pak Ujang, kepala koki kepercayaanku, sambil menyodorkan sendok kecil berisi nasi kuning beraroma kapulaga. Aku tersenyum, mengambil sendok itu, dan mencicipinya sedikit. Sempurna, Pak Ujang. Daging kambingnya empuk, bumbunya meresap sampai ke tulang. Pastikan garnishnya rapi ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Klien kita kali ini sangat penting. Siap, Bu Bos, seru Pak Ujang bersemangat. Aku berjalan menyusuri lorong dapur industri milikku, Rania Royal Catering. Siapa sangka, usaha yang kumulai dari gubuk bocor dengan modal nekat dan air mata, kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan catering terbesar di ibu kota. Mobil box berlogo wajahku berseliweran di jalanan Jakarta setiap hari, mengantar kebahagiaan ke gedung-gedung pencakar langit, tempat di mana dulu aku bahkan dilarang masuk oleh satpam. Aku masuk ke ruang kerjaku yang berdinding kaca, menghadap langsung ke area dapur yang sibuk. Bumi. Nama itu selalu membuat dadaku berdesir hangat. Anak lelaki kurus kering yang dulu menangis karena susunya dirampas, kini telah tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Berkat kerja keras dan disiplin ketat yang kuterapkan, serta otak jenius yang dianugerahkan Tuhan, Bumi melompat kelas berkali-kali. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, dia sudah menyelesaikan pendidikan kedokterannya dengan predikat summa cum laude dan kini sedang menjalani masa koasistensi,
koes, di salah satu rumah sakit ternama, sekaligus menjadi asisten peneliti untuk Profesor Bedah Syaraf. Tiba-tiba pintu ruang kerjaku diketuk. "Masuk," jawabku. Pintu terbuka, dan sosok tegap itu masuk. Tingginya hampir 180 cm, bahunya lebar, kulitnya bersih terawat, dan wajahnya, ya Tuhan, wajahnya semakin tampan setiap hari. Dia mengenakan kemeja putih rapi yang digulung sampai siku dan celana bahan hitam. Jas putih dokternya tersampir di lengan. "Assalamualaikum, Ibu Ratu," sapanya dengan senyum manis yang selalu bisa meluluhkan hatiku. "Waalaikumsalam, Pak Dokter," balasku sambil berdiri menyambut pelukannya. Aroma tubuhnya wangi, campuran sabun antiseptik rumah sakit dan parfum maskulin yang lembut. Jauh sekali dari bau apek gubuk kami dulu. Bumi mencium tanganku takzim, lalu mencium kedua pipiku. "Ibu sehat?" "Maaf, Bumi baru mampir sekarang. Tadi ada operasi darurat dan Profesor minta Bumi ikut bantu observasi." "Ibu sehat, Nak. Kamu sudah makan? Itu di depan ada nasi biryani kesukaanmu, sisa quality control tadi," tawarku. Bumi tertawa renyah, lalu duduk di sofa kulit di ruanganku. "Nanti saja, Bu. Ada yang mau Bumi tunjukkan sama Ibu." Dia mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Amplop yang terlihat resmi. "Apa ini?" tanyaku penasaran sambil duduk di sebelahnya. "Buka saja, Bu." Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar cek dan sebuah surat keputusan. Mataku membelalak membaca nominal di cek itu. "Ini honor penelitian kamu?" tanyaku tak percaya. "Iya, Bu. Jurnal penelitian Bumi tentang regenerasi sel syaraf berhasil dipublikasikan di jurnal internasional. Rumah sakit dan pihak universitas memberikan gratifikasi dan kontrak eksklusif. Dan ini..." Bumi menunjuk surat keputusan itu. Bumi resmi ditawari beasiswa penuh untuk ambil spesialis bedah syaraf di Jerman tahun depan, tanpa tes. Air mataku menetes seketika. Bukan air mata sedih seperti 15 tahun lalu, tapi air mata bangga yang membuncah. Aku memeluk putraku erat-erat. Tubuhnya yang kokoh membalas pelukanku. "Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nak. Ibu bangga sekali sama kamu. Kamu hebat, Bumi. Kamu buktikan ke dunia kalau kamu bukan anak buangan." Bumi melepaskan pelukan kami, lalu menatap mataku lekat-lekat. Tangannya yang besar dan hangat menghapus air mataku. "Ini semua berkat Ibu," katanya lembut namun tegas. "Kalau Ibu nggak berjuang mati-matian waktu itu, kalau Ibu nyerah waktu kita diusir, Bumi nggak akan ada di sini. Bumi masih ingat, Bu. Bumi ingat rasa lapar itu. Bumi ingat rasa dingin di pos ronda. Dan Bumi ingat janji Ibu di gubuk bocor itu." Aku tertegun. Ternyata dia mengingatnya. "Ibu pernah bilang, suatu hari nanti kita akan melihat mereka dari atas. Dan sekarang Bumi sudah di sini, Bu. Bumi akan jadi dokter hebat seperti doa Ibu. Bumi mau angkat derajat Ibu setinggi-tingginya sampai nggak ada lagi orang yang berani merendahkan Ibu." Aku mengangguk haru. "Kamu sudah melakukannya, Nak. Kamu sudah jadi kebanggaan Ibu." "Oh ya, Bu," wajah Bumi berubah sedikit serius. "Tadi waktu di rumah sakit, Bumi sempat dengar kabar burung dari perawat senior yang tinggalnya satu kompleks sama mereka." Jantungku berdegup kencang. "Mereka? Maksudmu, keluarga ayahmu?" Bumi mengangguk. Dia tidak pernah memanggil Baskara dengan sebutan ayah, hanya ayah biologis atau orang itu. "Gimana kabar mereka?" tanyaku, berusaha terdengar acuh tak acuh, padahal rasa penasaranku meledak. "Hancur, Bu," jawab Bumi singkat. "Perawat itu bilang, rumah besar yang dulu kita tumpangi itu sudah dijual 5 tahun lalu karena hutang judi online Rino dan hutang arisan nenek yang numpuk. Sekarang mereka tinggal di kontrakan petak di daerah pinggiran yang sering banjir." Aku terdiam. Karma itu nyata. Rumah yang dulu mereka agung-agungkan, tempat aku diusir layaknya sampah, kini sudah bukan milik mereka lagi. "Baskara maksud Ibu, dia masih kerja?" "Sudah di PHK sejak lama karena sering bolos dan sakit-sakitan. Katanya dia stroke ringan. Yang jadi tulang punggung sekarang malah Tante Ratna, itu pun cuma jualan gorengan keliling. Sementara Rino..." Bumi tersenyum miris. "Rino jadi beban keluarga.
Dia pengangguran, obesitas parah, dan kerjanya cuma main slot di kontrakan sambil marah-marah kalau nggak dikasih duit. Mendengar itu, ada rasa puas yang aneh menyelusup di hatiku. Bukan aku jahat, tapi mengingat bagaimana dulu Rino diagung-agungkan sebagai raja kecil, yang rakus, yang merampas susu dan daging anakku, rasanya adil jika sekarang dia menuai hasil didikan manjanya. Biar saja, nak, itu jalan hidup yang mereka pilih, kataku sambil merapikan kerah jas Bumi. Kita fokus sama hidup kita. Masa depanmu jauh lebih penting daripada masa lalu mereka. Bumi mengangguk, lalu mencium tanganku lagi. Iya, Bu. Oh ya, uang di cek itu, Bumi sudah transfer ke rekening yayasan panti asuhan milik ibu. Bumi mau uang pertama Bumi jadi berkah buat anak-anak yang kurang beruntung, biar mereka nggak ngerasain lapar kayak Bumi dulu. Ya Tuhan, hati anak ini terbuat dari apa? Dia begitu mulia. Kami menghabiskan sore itu dengan makan nasi biryani bersama di kantorku, tertawa membicarakan rencana kepergiannya ke Jerman. Di luar jendela kaca, langit Jakarta yang dulu kelabu karena hujan pengusiran, kini tampak cerah berwarna jingga keemasan. Aku menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan, membayangkan di salah satu sudut kumuh kota ini, ada 3 orang manusia yang sedang meratapi nasib buruk mereka sendiri. Sementara aku dan Bumi menikmati kesuksesan di puncak gedung pencakar langit, di sudut kota yang lain, aroma kemiskinan dan keputusasaan menguar pekat dari sebuah kontrakan sempit yang lembab. Di dalam kontrakan itu, Baskara duduk melamun di kursi roda bekas yang rodanya sudah macet sebelah. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih sepenuhnya, dan wajahnya miring sebelah akibat stroke ringan yang tak terobati dengan baik. Matanya kosong menatap layar televisi tabung 14 inci yang gambarnya bersemut. Di sudut ruangan, Rino, yang kini berusia 20 tahun, berbaring di atas kasur busa yang sudah tipis. Tubuhnya sangat besar, obesitas morbid. Beratnya mungkin mencapai 130 kilogram. Di sekelilingnya berserakan bungkus mie instan, botol minuman bersoda, dan puntung rokok. Tangannya sibuk memencet-mencet layar ponsel retak. Matanya merah kurang tidur. Aarg. Kalah lagi. Sialan. Rino membanting ponselnya ke kasur, membuat pernya berdecit. Ma, mana duit? Minta duit. Kuotaku habis, saldo judiku kosong. Teriaknya menggelegar. Ratna, yang sedang menggoreng bakwan di dapur sempit yang menyatu dengan ruang tidur, menoleh dengan wajah lelah. Wajahnya yang dulu glowing perawatan kini penuh keriput dan flek hitam. Duit dari mana lagi, Rino? Dagangan mama hari ini sepi. Untungnya cuma cukup buat beli beras literan. Bentak Ratna frustasi. Alah, bohong. Tadi aku lihat mama nyelipin duit di kutang. Siniin. Aku butuh depo nih, lagi gacor polanya. Rino berusaha bangun, tapi napasnya terengah-engah. Gerakannya lambat dan berat. Itu buat beli obat nenekmu. Nenekmu darah tingginya kumat. Ratna membela diri. Bu Lastri, yang terbaring lemah di depan kayu di seberang ruangan, hanya bisa mendesah. Dia sudah terlalu tua dan sakit-sakitan untuk memarahi cucu kesayangannya. Dulu, dialah yang selalu membela Rino. Kasih aja, kasihan cucu nenek mau jajan. Sekarang, dia menuai badai dari angin yang dia tanam. Cucu yang dia manjakan kini menjadi monster yang menghisap darahnya sendiri. Bodoh amat sama nenek. Nenek tuh udah bau tanah. Mati aja sekalian biar nggak nambah beban. Seru Rino kejam. Astaga, Rino. Durhaka kamu ngomong gitu. Teriak Baskara dari kursi rodanya, suaranya pelat. Diam lu Pak Tua. Lu juga nggak guna. Coba dulu lu nggak ngusir Tante Rania. Pasti kita sekarang kaya raya. Lihat tuh di TV, katanya pengusaha catering sukses namanya Rania. Itu pasti Tante Rania kan? Goblok sih lu jadi laki. Maki Rino tanpa ampun. Baskara hanya bisa menunduk. Air matanya menetes. Penyesalan itu datang terlambat 15 tahun. Setiap kali dia melihat berita tentang kesuksesan wanita bernama Rania, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Dia telah membuang berlian demi kerikil. Tiba-tiba, wajah Rino berubah pucat. Dia memegang pinggang belakangnya. Aduh sakit. Rintihnya. Kenapa lagi? Jangan akting biar dikasih duit. Cibir Ratna. Sakit, MA. Sakit banget. Aarg.
Rino menjerit, suaranya melengking ngeri. Dia berguling-guling di kasur, memegangi perut dan pinggangnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Wajahnya membiru. Rino kenapa nak? Ratna panik, mematikan kompor dan berlari menghampiri anaknya. Sakit kencingku, gak bisa keluar panas. Rino mulai kejang. Mulutnya berbusa sedikit. Ibu, Baskara, tolong. Rino kenapa ini? Teriak Ratna histeris. Suasana kontrakan itu pecah oleh kepanikan. Tetangga kiri kanan berdatangan. Dengan susah payah, dibantu 4 orang tetangga pria yang kuat, tubuh Rino yang berat itu diangkat ke dalam angkot charteran untuk dibawa ke IGD rumah sakit daerah. Di rumah sakit, suasana semakin mencekam. Karena mereka menunggak iuran BPJS bertahun-tahun, mereka diperlakukan dengan lambat. Ratna harus mengemis-ngemis pada administrasi agar Rino ditangani dulu. Setelah berjam-jam pemeriksaan, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Keluarga Bapak Rino? Saya ibunya, Dok. Anak saya kenapa? Tanya Ratna dengan baju bau minyak goreng. Bu Lastri dan Baskara menunggu di kursi roda di belakangnya. Ibu harus tabah. Kondisi anak ibu sangat kritis, kata dokter itu tanpa basa-basi. Ginjalnya rusak total. Ini akibat akumulasi gaya hidup buruk bertahun-tahun. Obesitas, terlalu banyak minuman manis, soda, dan mungkin suplemen berbahaya. Kedua ginjalnya sudah tidak berfungsi. Ini gagal ginjal tahap akhir, stage 5. Dunia Ratna runtuh. Bu Lastri hampir pingsan di kursi rodanya. Gagal ginjal? Terus harus gimana, Dok? Harus cuci darah seumur hidup, Bu. Seminggu 2 kali. Tapi kondisi jantungnya juga lemah karena obesitas. Cuci darah berisiko tinggi serangan jantung. Jalan satu-satunya yang paling efektif untuk menyelamatkan nyawanya adalah transplantasi ginjal secepatnya. Transplantasi? Cangkok ginjal? Tanya Baskara pelan. Betul. Tapi antrean donor jenazah sangat panjang. Bisa bertahun-tahun. Saran saya, cari pendonor hidup dari keluarga sedarah. Itu peluang kecocokannya paling besar dan prosesnya lebih cepat. Ratna langsung menatap Baskara, lalu menatap Bu Lastri. Aku nggak bisa, aku punya diabetes, kata Ratna cepat, takut dibedah. Bapak stroke, ginjal bapak juga udah tua, sahut Baskara lemah. Nenek apalagi? Cicit Bu Lastri. Dok, kalau beli ginjal berapa? Tanya Ratna nekat. Dokter itu menggeleng tegas. Jual beli organ itu ilegal, Bu. Penjara hukumannya. Harus sukarela. Coba cari sepupu, paman, atau saudara kandung lain. Mereka terdiam. Rino anak tunggal. Ratna janda, suaminya kabur entah kemana. Keluarga mereka kecil. Saat mereka sedang duduk lemas dalam keputusasaan di ruang tunggu VIP, karena nyasar mencari toilet, mata Bu Lastri tertuju pada sebuah layar televisi LED besar yang menempel di dinding. Televisi itu menayangkan program berita kesehatan. Di layar itu, tampak seorang pemuda tampan dengan jas dokter putih sedang diwawancarai. Di bawahnya tertulis, Dr. Bumi Prawira, dokter muda jenius peneliti medis terbaik tahun ini. Wajah itu sangat familiar. Mata yang tajam, hidung yang mancung, rahang yang tegas. Itu adalah wajah Baskara versi muda dan sempurna. Baskara? Bu Lastri menunjuk layar TV dengan tangan gemetar. Lihat itu. Baskara mendongak. Matanya menyipit. Detik berikutnya, mulutnya ternganga. Bumi. Desis Baskara. Itu Bumi, anakku. Itu Bumi, pekik Ratna. Bumi anak Rania, si krempeng yang dulu kita usir. Dia jadi dokter. Gumam Bu Lastri takjub, matanya berbinar licik. Dia jadi dokter hebat. Dia sukses. Otak licik Ratna langsung bekerja cepat. Dia menyambar tangan ibunya. Bu, Bumi itu sepupunya Rino. Dia sedarah sama Rino. Dia masih muda, sehat, ginjalnya pasti bagus. Benar. Bu Lastri mengangguk-angguk semangat, seolah lupa dosa masa lalunya.
Dia kan keponakan kalian. Kita ini keluarganya. Masa dia tega membiarkan sepupunya mati? Rania pasti sudah kaya raya juga. Kalau kita minta tolong, pasti dikasih. Kita bisa minta ginjalnya, sekalian minta bantuan uang buat pengobatan. Tapi Bu, kita dulu ngusir mereka. Baskara ragu, meski di dalam hatinya ada secercah harapan. Alah, namanya hubungan darah nggak bakal putus. Potong Ratna berapi-api. Rania itu kan dulu bego dan penurut. Pasti dia masih hormat sama ibu. Kita datangin mereka. Kita ngemis-ngemis dikit, nangis-nangis dikit, pasti luluh. Apalagi Bumi itu dokter. Sumpah dokter kan harus nyelamatin nyawa orang. Mereka bertiga saling berpandangan. Di mata mereka, Bumi dan Rania bukan lagi manusia yang pernah mereka sakiti, melainkan suku cadang dan mesin ATM yang siap dipanen. Tanpa rasa malu sedikit pun, rencana busuk itu mulai disusun. Hari itu, langit Jakarta begitu cerah, seolah ikut merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang terus kuhimpun dalam hidupku. Aku sedang duduk santai di beranda belakang rumahku yang luas, menikmati secangkir teh chamomile hangat sambil membaca laporan keuangan kuartal ketiga. Taman belakang ini adalah tempat favoritku. Ada kolam renang biru jernih, gazebo kayu jati dengan ukiran Jepara, dan berbagai tanaman hias mahal yang kurawat dengan tangan dingin tukang kebun profesional. Sangat jauh berbeda dengan pemandangan jemuran kusam dan selokan mampet yang dulu menjadi teman sehari-hariku di rumah mertua. Bu Rania, suara Pak Asep, kepala keamanan rumahku, terdengar dari intercom di dinding dekat pintu kaca. Aku menekan tombol bicara. Ya, Pak Asep, ada apa? Maaf mengganggu waktu istirahat ibu. Di gerbang depan ada 3 orang yang memaksa ingin bertemu ibu. Penampilannya maaf, agak kumuh dan mencurigakan. Mereka mengaku keluarga dekat ibu. Satpam depan sudah mau mengusir, tapi mereka teriak-teriak menyebut nama ibu dan Den Bumi. Katanya urusan nyawa. Dahiku berkerut. Keluarga dekat? Satu-satunya keluarga sedarahku sudah meninggal lama. Pikiranku langsung melayang pada percakapanku dengan Bumi di kantor tempo hari. Tentang mereka. Siapa nama mereka, Pak? Tanyaku, meski hatiku sudah bisa menebak jawabannya. Yang laki-laki tua di kursi roda ngaku namanya Pak Baskara. Yang ibu-ibu tua namanya Bu Lastri, sama satu perempuan namanya Bu Ratna. Mereka maksa banget. Bu, katanya ini soal cucu Bu Lastri yang sekarat. Darahku berdesir, tapi anehnya, tidak ada rasa takut atau panik. Yang ada hanya rasa dingin yang menjalar pelan, membekukan sisa-sisa empati yang mungkin masih tersisa di sudut hati terkecilku. Mereka datang. Mereka benar-benar datang seperti nubuat yang kubisikkan di gubuk bocor 15 tahun lalu. Biarkan mereka masuk, Pak Asep. Perintahku tenang. Tuntun mereka ke ruang tamu utama. Suruh pelayan siapkan minuman dingin. Jangan kasar, perlakukan mereka seperti tamu istimewa. Siap, Bu. Aku mematikan intercom. Aku berdiri, merapikan gaun sutra rumahan yang kenenakan. Aku berjalan menuju cermin besar di lorong, mematut diri. Wajahku yang dulu kusam dan penuh beban kini bersinar berkat perawatan rutin dan gizi yang baik. Tidak ada lagi Rania yang bungkuk dan takut-takut. Yang ada di cermin adalah Rania sang pemilik Imperium Catering, wanita besi yang ditempa oleh api penghinaan. Aku melangkah menuju ruang tamu utama dengan langkah anggun namun tegas. Suara langkah kakiku di atas lantai marmer impor terdengar berirama, tak-tak-tak, seperti detak jam yang menghitung mundur waktu penghakiman bagi tamu-tamuku. Saat aku memasuki ruang tamu yang megah itu, ruangan dengan langit-langit setinggi 6 meter dan lampu gantung kristal Swarovski, pemandangan di hadapanku sungguh kontras. Di sofa kulit Italia berwarna krem yang harganya setara mobil baru itu, duduk 3 sosok manusia yang tampak sangat kerdil dan menyedihkan. Baskara duduk di kursi roda usang yang besi penyangganya sudah berkarat. Tubuhnya kurus kering, wajahnya miring sebelah, dan tatapannya kosong namun liar saat melihat kemewahan di sekelilingnya. Kemejanya lusuh dan berbau apek. Bu Lastri duduk di ujung sofa dengan gelisah. Wajahnya yang dulu angkuh dan penuh riasan tebal kini keriput, kusam, dan rambutnya yang memutih dibiarkan acak-acakan. Dia memegang tas kain yang sudah belel. Dan Ratna, kakak iparku yang dulu hobi pamer tas KW dan menghinaku miskin,
kini tampak lebih tua 10 tahun dari usianya. Badannya gemuk tidak sehat, kulitnya berminyak, dan bajunya adalah daster pasar yang warnanya sudah pudar. Begitu mereka melihatku muncul di ujung tangga, mereka ternganga. Mulut Ratna terbuka lebar, seolah rahangnya copot. Mata Bu Lastri membelalak tak percaya. Baskara bahkan berusaha menegakkan punggungnya yang bungkuk, air liur menetes dari sudut bibirnya yang miring. Rania? Suara Ratna terdengar parau, memecah keheningan. Ini beneran kamu? Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Aku berjalan mendekat, tapi menjaga jarak aman sekitar 3 meter dari mereka. Aku tidak ingin aroma kemiskinan dan kemunafikan mereka menempel di bajuku. Selamat siang, semuanya. Apa kabar? Sapaku datar. Rumahku agak susah dicari ya. Maaf kalau satpam tadi sedikit ketat. Maklum, banyak orang asing yang suka mengaku-ngaku saudara demi minta sumbangan. Kalimat pembukaku langsung menohok ulu hati mereka. Wajah Ratna memerah padam, tapi dia menahannya. Bu Lastri yang biasanya galak, kini tiba-tiba menangis histeris dan menjatuhkan dirinya dari sofa ke lantai marmer. Rania, menantuku sayang. Bu Lastri merangkak mendekatiku, hendak memeluk kakiku. Ya Allah, Gusti, Ibu kangen banget sama kamu, Nak. Kamu cantik sekali sekarang. Kamu sukses. Ibu bangga. Aku mundur selangkah dengan elegan, membuat tangan keriput Bu Lastri hanya bisa menggapai udara kosong. Ibu, aku mengangkat alis. Seingat saya, 15 tahun lalu ibu bilang saya bukan menantu ibu lagi. Ibu bilang saya maling. Ibu bilang saya genetik jelek. Kok sekarang panggil-panggil sayang? Bu Lastri terdiam, tangisnya tersedak. Dia menatapku dengan mata memelas. Itu dulu ibu hilaf, Rania. Namanya juga orang tua, kadang emosi, kadang salah paham. Kamu kan hatinya lembut, pasti sudah maafin ibu kan? Kita ini keluarga, Nak. Darah lebih kental dari air. Darah? Aku tertawa kecil, tawa yang dingin. Darah siapa, Bu? Darah daging saya yang dulu ibu rampas susunya? Atau darah daging ibu yang sekarang sedang sekarat itu? Wajah Ratna pucat pasti mendengar ucapanku. Kak, kamu tahu soal Rino? Aku tahu semuanya, Ratna. Jawabku santai sambil duduk di kursi tunggal yang berhadapan dengan mereka, menyilangkan kaki. Aku tahu kalian bangkrut. Aku tahu rumah besar kalian dijual buat bayar hutang judi. Aku tahu Baskara stroke. Dan aku tahu, Rino si cucu emas itu sekarang gagal ginjal stadium akhir. Baskara mulai menangis terseduh-seduh di kursi rodanya. Rania, maafin Mas. Dek, Mas salah. Mas nyesel buang kamu. Mas kangen. Simpan air matamu, Mas, potongku tajam. Kalian kesini bukan untuk minta maaf. Kalian kesini karena butuh sesuatu, kan? Katakan saja. Jangan buang waktuku dengan drama murahan ini. Sebentar lagi aku ada meeting dengan investor. Ratna menyeka air matanya kasar, lalu maju dan bersimpuh di samping ibunya. Harga dirinya yang dulu setinggi langit kini rata dengan tanah. Rania, tolong kami, isak Ratna. Rino sekarat. Ginjalnya rusak dua-duanya. Dia harus cuci darah terus, tapi badannya nggak kuat. Jantungnya lemah. Dokter bilang dia harus segera transplantasi ginjal. Kalau nggak Rino bakal mati, Rania. Lalu, tanyaku tanpa emosi. Apa hubungannya denganku? Aku bukan dokter, dan aku pasti bukan pendonor yang cocok. Bumi. Cicit Bu Lastri pelan. Kami lihat di TV. Bumi jadi dokter hebat. Dia sehat, dia kuat, dia pintar. Jantungku berdegup kencang karena amarah, tapi wajahku tetap tenang seperti air danau. Terus? Rania, tolonglah. Ratna menyambung dengan nada mendesak. Bumi kan sepupunya Rino. Mereka satu darah. Bapaknya sama-sama dari rahim ibu. Pasti ginjalnya cocok. Rino butuh satu ginjal saja. Bumi kan punya dua, kalau diambil satu dia masih bisa hidup sehat kok. Dia dokter. Dia pasti ngerti. Iya Rania, tambah Bu Lastri. Tolong bujuk Bumi. Suruh dia donorkan ginjalnya buat Rino.
Anggap saja ini bakti Bumi sama neneknya, sama saudaranya. Rino itu harapan keluarga kami, Rania. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata mereka yang begitu menjijikan. Mereka datang bukan hanya meminta uang, tapi meminta organ tubuh anakku. Anak yang dulu mereka biarkan kelaparan, anak yang susunya mereka rampas demi Rino. Sekarang, saat Rino rusak karena ulah mereka sendiri, mereka mau mengambil bagian tubuh Bumi untuk menambal kerusakan itu. Kalian minta ginjal Bumi? Tanyaku pelan, memastikan. Iya, Dek. Baskara ikut memohon dengan suara serak. Bumi anak baik. Dia pasti mau nyelamatin nyawa orang. Apalagi Rino itu kakak sepupunya. Aku berdiri perlahan, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Aku menarik napas panjang, menahan keinginan untuk berteriak dan menampar mereka satu persatu. Tidak, kekerasan fisik terlalu mudah buat mereka. Aku butuh sesuatu yang lebih menyakitkan. Kalian pikir Bumi itu apa? Suku cadang? Tanyaku tanpa menoleh. Kalian pikir anakku itu toko spare part yang bisa kalian ambil seenaknya saat barang kalian rusak? Bukan gitu Rania. Ini darurat, seru Ratna histeris. Ini nyawa manusia. Kamu tega biarin keponakanmu mati? Kamu kaya raya, uangmu banyak, tapi hati kamu kok batu. Aku berbalik badan dengan cepat, tatapanku tajam menusuk mata Ratna. Hati batu? Ulangku. Kamu bicara soal hati, Ratna? Di mana hatimu 15 tahun lalu saat aku memohon agar daging untuk anakku jangan dimakan Rino? Di mana hatimu saat aku diusir tengah malam sambil gendong anak demam? Di mana hatimu saat Rino minum susu jatah Bumi sambil ketawa-tawa? Itu kan masa lalu. Elak Ratna. Anak kecil kan gak ngerti apa-apa. Sekarang Rino sudah besar, dia butuh bantuan. Masa lalu itulah yang membentuk hari ini. Bentakku, membuat mereka tersentak. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka lebar. Sosok tegap dengan jas putih dokter masuk dengan langkah mantap. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras. Dia sudah mendengar semuanya dari balik pintu. Ibu, panggil Bumi dengan suara bariton yang berat dan berwibawa. Ketiga tamu tak diundang itu menoleh. Mata mereka terbelalak melihat sosok Bumi yang asli. Jauh lebih tampan dan gagah daripada di TV. Aura kesuksesan dan kecerdasannya begitu mengintimidasi. Bumi. Panggil Baskara lirih, air matanya makin deras. Anakku. Bumi berjalan melewatinya begitu saja, seolah Baskara hanyalah perabot rumah tangga yang rusak. Dia berdiri di sampingku, merangkul pundakku, menjadi pelindungku. Jangan sebut saya anakmu, kata Bumi dingin, matanya menatap Baskara dengan tatapan asing. Saya tidak punya ayah yang membiarkan istri dan anaknya diusir seperti anjing di tengah hujan. Bumi, nenek sakit, nak. Bulastri mencoba taktik mengasihani diri sendiri. Cucu nenek sudah jadi dokter. Nenek bangga. Tolong nenek, nak, tolong Rino. Dia sakit parah. Bumi menatap neneknya itu. Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa hormat. Hanya tatapan seorang dokter yang sedang mendiagnosis penyakit kanker ganas. Saya tahu Rino sakit. Gagal ginjal stadium 5 akibat nefropati diabetik dan hipertensi. Komplikasi obesitas, kata Bumi lancar dengan istilah medis. Saya sudah baca rekam medisnya dari teman sejawat saya di RSUD. Nah, kamu tahu kan? Berarti kamu harus tolong. Seru Ratna penuh harap. Kamu kan dokter? Sumpah dokter itu menolong orang. Ayo donorkan ginjalmu buat Rino. Nanti tante janji bakal baik sama kamu. Tante bakal akui kamu sebagai keponakan kebanggaan. Bumi tertawa kecil. Tawa yang mirip sekali dengan tawaku tadi. Sinis dan menyakitkan. Tante pikir ginjal saya murah? Tanya Bumi. Tante pikir sumpah dokter itu mewajibkan saya mengorbankan organ tubuh saya untuk orang yang dulu merampas hak hidup saya. Bumi, kami ini keluargamu. Jerit Ratna frustasi. Keluarga? Bumi melepaskan rangkulannya dari pundakku, lalu melangkah maju mendekati mereka. Dia berjongkok di depan Baskara, menatap mata ayahnya itu dalam-dalam. Kalian tahu apa yang saya ingat tentang keluarga ini? Bisik Bumi, tapi terdengar jelas di ruangan sunyi itu. Saya ingat rasa lapar.
Rasa lapar yang perih melilit perut setiap malam. Saya ingat melihat ibu saya makan sisa nasi aking sementara kalian pesta daging. Saya ingat rasa dingin di pos ronda. Dan yang paling saya ingat rasa susu yang direbut dari tangan ibu saya. Bumi berdiri tegak kembali, menjulang tinggi di hadapan mereka yang duduk mengkeret. Dan sekarang, setelah kalian kenyang memakan jatah saya dulu, kalian datang meminta organ tubuh saya? Logika macam apa itu? Suasana di ruang tamu itu hening mencekam. Kata-kata Bumi menggantung di udara seperti pedang Damocles yang siap jatuh memenggal harapan mereka. Ratna gemetar, wajahnya pucat pasi antara malu dan takut. Bu Lastri menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mata cucu yang dulu ia sia-siakan. Baskara hanya bisa terisak pelan, sesak napas oleh penyesalan yang menghimpit dada. "Bey, Minah," teriakku memanggil asisten rumah tangga. Seorang wanita paruh baya berseragam rapi muncul tergopoh-gopoh dari arah dapur. "Ya, Bu Rania. Tolong bawakan nampan yang sudah saya siapkan tadi di meja pantry." "Sekarang, perintahku." "Baik, Bu." Tak lama kemudian, Bey Minah kembali membawa sebuah nampan perak yang berkilau. Di atas nampan itu, tidak ada kue-kue mahal atau teh impor. Hanya ada 3 benda. 1 kaleng susu formula premium merek termahal yang masih segel, 1 piring berisi steak daging Wagyu A5 yang masih mengepul panas dengan aroma menggoda, dan sebuah amplop coklat tebal. Ratna menelan ludah melihat daging itu. Perutnya yang lapar bereaksi, meski situasinya genting. Naluri rakusnya masih tersisa. Aku mengambil nampan itu dan meletakkannya di meja marmer rendah tepat di hadapan mereka bertiga. "Silakan," kataku sambil menunjuk makanan itu. "Ini jamuan untuk kalian." Mereka bingung. Saling pandang. "Maksudnya apa ini, Rania?" tanya Bu Lastri ragu. Aku mengambil kaleng susu itu, memutarnya di tangan. "Ibu ingat ini? 15 tahun lalu, saya memohon-mohon agar ibu tidak mengambil susu anak saya. Saya bilang itu susu mahal, itu obat buat Bumi yang stunting. Tapi ibu bilang apa? Pelit amat sama keponakan. Ibu kasih susu itu ke Rino sampai habis, sementara Bumi minum air gula." Aku membanting kaleng susu itu kembali ke meja dengan keras. "Brak!" Mereka terlompat kaget. "Ini susu paling mahal di pasaran saat ini. Harganya 1 juta per kaleng. Silakan bawa. Kasih ke Rino. Mungkin ginjalnya bisa tumbuh lagi kalau minum ini," sindirku pedas. Lalu aku menunjuk piring steak. "Dan ini daging kualitas terbaik. Jauh lebih enak daripada sup daging sisa yang dulu kalian rampas. Dulu Rino makan jatah Bumi sampai Bumi menangis kelaparan. Sekarang, saya kasih daging ini buat kalian. Makanlah. Makan sampai kenyang." Ratna menangis. Dia paham betul sindiran ini. Ini adalah reka ulang dosa masa lalunya. "Rania, jangan begini." Ratna terisak. "Kami salah. Kami ngaku salah." "Dan ini," aku mengambil amplop coklat itu. "Ini uang 50 juta rupiah." Mata Ratna dan Bu Lastri berbinar sejenak mendengar nominal itu. Naluri materi mereka bangkit sesaat. "Kalian dulu mengusir saya karena tuduhan mencuri 5 juta, kan?" tanyaku. "Sekarang saya kasih 50 juta. 10 kali lipat. Ambil uang ini." Ratna dengan tangan gemetar hendak menjangkau amplop itu. "Uang itu bisa buat bayar kontrakan, buat makan, buat cicil hutang." "Tapi," bentak Bumi tiba-tiba, membuat tangan Ratna terhenti di udara. Bumi menatap mereka dengan sorot mata membunuh. "Ambil uang itu, ambil daging itu, dan ambil susu itu. Tapi setelah itu, detik ini juga, kalian keluar dari rumah ini dan jangan pernah perlihatkan wajah kalian lagi di depan saya atau ibu saya. Jangan pernah mimpi saya akan mendonorkan ginjal saya. Ginjal saya terlalu berharga, terlalu suci untuk ditanam di tubuh orang yang darah dagingnya tumbuh dari hasil merampas hak anak yatim dan janda." Ratna menarik tangannya kembali seolah tersengat listrik. Dia menatap Bumi, lalu menatap Rania. "Jadi, kamu gak mau tolong Rino? Kamu biarin dia mati?" tanya Ratna putus asa. "Setiap orang punya takdirnya sendiri, Tante," jawab Bumi tenang. "Dulu, kalian menakdirkan saya mati kelaparan dan kurang gizi.
Tapi Allah menyelamatkan saya lewat tangan ibu saya. Sekarang, Rino sedang menuai takdir yang dia tanam sendiri lewat gaya hidupnya dan keserakahan kalian yang memanjakannya. Itu bukan tanggung jawab saya. Jahat kamu, Bumi. Kamu dokter macam apa? Teriak Ratna histeris, rasa malunya berubah jadi amarah. Kamu dendam kan? Kamu sengaja mau balas dendam kan? Ini bukan balas dendam, Ratna, selaku dingin. Ini keadilan. Kalau kami mau balas dendam, saya bisa saja membeli rumah kontrakan kalian dan mengusir kalian ke jalanan besok pagi. Saya punya uang untuk melakukan itu. Saya bisa saja menuntut kalian atas pencemaran nama baik dan penelantaran anak 15 tahun lalu. Tapi saya tidak melakukannya. Aku berdiri, memberi isyarat pada Pak Asep dan 2 satpam bertubuh kekar yang sudah siaga di pintu. Saya masih punya hati nurani untuk memberi kalian makan dan uang saku. Anggap saja itu sedekah terakhir saya untuk memutus sial. Sekarang, silakan pergi. Makanan dan uang itu boleh dibawa. Tapi ingat, begitu kaki kalian melangkah keluar dari gerbang itu, kalian adalah orang asing bagi kami. Mati atau hidupnya Rino, miskin atau kayanya kalian, bukan urusan kami lagi. Baskara menatapku dengan tatapan hancur. Deh, Rania, Mas masih suamimu? Kita belum resmi cerai di pengadilan agama. Aku tersenyum miring. Oh ya? Surat cerai goib sudah keluar 14 tahun lalu, Mas. Saat kamu tidak pernah menafkahi dan tidak tahu keberadaan kami selama 2 tahun berturut-turut, pengadilan sudah memutus hubungan kita. Kamu saja yang terlalu sibuk judi dan foya-foya sampai lupa statusmu sendiri. Pak Asep, antar mereka keluar. Perintahku final. Satpam-satpam itu maju. Dengan tegas namun tidak kasar, mereka meminta ketiga tamu tak diundang itu untuk bangun. Ratna dengan cepat menyambar amplop uang dan piring daging itu. Dia membungkus dagingnya dengan tisu meja dengan gerakan memalukan, sementara Bu Lastri memeluk kaleng susu. Mereka seperti pengemis rakus yang baru dapat jatah pembagian sembako. Pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus memuaskan. Baskara didorong keluar di kursi rodanya. Saat melewati Bumi, Baskara sempat mencoba meraih tangan anaknya. Bumi, ayah sayang kamu. Bumi memundurkan tangannya, memasukkannya ke saku jas dokter. Sayang? Bumi menggeleng pelan. Anda tidak sayang saya. Anda hanya sayang ginjal saya karena kebetulan cocok dengan keponakan kesayangan Anda. Selamat tinggal, Pak Baskara. Jaga kesehatan Bapak. Jangan sampai Bapak juga butuh ginjal, karena stok saya cuma 2 dan dua-duanya milik saya. Mereka digiring keluar pintu utama. Pintu kayu jati besar itu tertutup perlahan, memotong pandangan kami dari wajah-wajah penuh penyesalan dan keputusasaan itu. Suara roda kursi roda yang berdecit dan isak tangis Bu Lastri perlahan menghilang di telan jarak taman depan. Begitu pintu tertutup rapat, keheningan yang damai kembali menyelimuti rumah besar itu. Ibu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Aku tersenyum, kali ini senyum tulus yang sampai ke mata. Aku memeluk tubuh tegap putraku. Ibu sangat baik, Nak. Lebih baik dari kapanpun. Terima kasih sudah membela ibu tadi. Bumi cuma bicara fakta, Bu, katanya sambil membalas pelukanku. Mereka tidak pantas mendapatkan setetes pun kebaikan ibu lagi. Biarkan mereka dengan karma mereka, bisikku. Sekarang, ayo kita makan siang. Nasi biryani tadi pasti sudah dingin, tapi rasanya pasti jauh lebih enak karena kita memakannya dengan hati tenang. Siap, Bu Bos. Tapi Bumi mau nambah dagingnya ya, tadi lihat Stea itu jadi lapar. Canda Bumi. Kami tertawa bersama. Tawa renyah yang memenuhi ruangan megah itu. Kisah Rania si penatu dan Baskara si pengecut berakhir di sini. Tapi kisah Rania sang ratu catering dan dokter Bumi baru saja dimulai. Dan percayalah, pembalasan terbaik bukanlah dengan menyakiti balik, tapi dengan menjadi begitu bahagia dan sukses hingga keberadaan mereka tak lagi relevan dalam hidup kita.